Segera Lin Feng menemukan bahwa para biksu dengan kostum kuno itu bukanlah makhluk nyata. Mereka adalah keberadaan yang sangat istimewa, mereka tampak seperti tubuh halus, tetapi setelah diinduksi dengan hati-hati, mereka tidak terlihat seperti tubuh halus. Merek, Lin Feng mengerutkan kening, merasa bahwa orang-orang ini mungkin adalah makhluk yang terwujud dari merek tersebut. Lin Feng memikirkan ras manusia bawaan itu. Mungkinkah orang-orang ini adalah ras manusia bawaan yang telah meninggal? Mungkin, ada kemungkinan seperti itu. Para biksu itu bertarung dengan keberadaan yang menakutkan itu dalam sekejap. Sialan, kamu makhluk rendahan masih memiliki merekmu untuk bertahan hidup, dan hari ini, merekmu akan dipukuli sampai mati. Keberadaan yang menakutkan itu berkata dengan kejam. Bang bang bang, kedua belah pihak bertarung bersama, dan para biksu bermerek itu jelas bukan lawan dari keberadaan yang menakutkan itu. Tubuh biksu bermerek meledak dan terbunuh oleh keberadaan yang mengerikan itu. Ayo cepat kabur, jika kita tidak terpeleset sekarang. Setelah orang-orang itu terbunuh, giliran kita. Mo Qianbian berkata dengan cepat, wajah pria itu berubah menjadi hijau. Lin Feng berkata, apa yang kamu lakukan, jangan takut. Keluar semua, kamu pasti bisa membunuh orang ini. Lin Feng tidak berniat untuk pergi, karena dia merasa bahwa bahkan jika dia pergi dari sini, dia akan dikalahkan oleh keberadaan yang menakutkan ini, jadi dia sebaiknya memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk bertarung sampai mati, dengan keberadaan yang menakutkan ini. Keberadaan yang menakutkan ini memang kuat, tetapi bukannya tanpa kelemahan, ia adalah tubuh jiwa, dan ini adalah kelemahan terbesar. Dan, para biksu yang telah dicap sekarang terlibat dalam energi dari keberadaan yang menakutkan ini, yang baru saja mengulur waktu untuk Lin Feng. Lin Feng melangkah maju dalam kehampaan, dan dia mulai melantunkan mantra. Jalan takdir yang agung, tolong turun ke kekuatan takdir. Ada keberadaan jahat di sini yang seharusnya sudah mati. Tolong biarkan dia kembali ke jalur kematian. Petik 2 titik, saat suara Lin Feng jatuh. Tiba-tiba, sungai takdir yang panjang terkondensasi, dan langsung menekan dan membunuh keberadaan yang menakutkan itu. Ledakan, sungai takdir membombardir dan membunuh keberadaan yang menakutkan itu, dan menghancurkan keberadaan yang menakutkan itu. Tapi keberadaan yang menakutkan itu terlalu kuat, dan sungai takdir tidak bisa menyebabkan kerusakan fatal padanya. Pergi ke neraka, Mo Qianbian menggunakan teknik kehampaan untuk bersembunyi di kehampaan, ketika sungai takdir menghancurkan keberadaan yang menakutkan ini. Mo Qianbian melakukan perjalanan melalui kehampaan dan datang ke sisi keberadaan yang menakutkan ini, dan kemudian dengan kejam menyapu tubuh dari keberadaan yang menakutkan ini dengan cambuk ajaib. Tiba-tiba, pukulan mengerikan Mo Qianbian membuat tubuh keberadaan yang menakutkan ini semakin ilusi, dan bahkan retakan padat muncul di tubuh ilusi itu. Dan retakan itu akan pecah kapanpun dan dimanapun. Cambuk Dewa Mo Qianbian juga menyebabkan kerusakan besar pada tubuh halus ini. Ah, keberadaan yang menakutkan ini meraung dengan marah, dengan amarah yang membara dan niat membunuh yang menakjubkan. Dia memilih Mo Qianbian, ingin menyingkirkan Mo Qianbian. Ibuku, lari. Mo Qianbian melihat keberadaan yang menakutkan dan segera berlari ke arahnya. Tapi kecepatan keberadaan yang menakutkan itu terlalu cepat, dan segera menyusul Mo Qianbian. Kemudian dia membanting telapak tangannya ke arah Mo Qianbian, melihat telapak tangan yang menakutkan itu hendak membunuh Mo Qianbian. Pada saat ini, sebuah lubang muncul di dada makhluk yang menakutkan itu. Munculnya lubang, seperti itu tanpa peringatan akan membuatnya cedera parah. Pada saat kritis, Lin Feng berhasil melemparkan teknik kutukan besar, yang diam-diam memberikan pukulan besar bagi keberadaan yang menakutkan ini. Beri kamu cambuk lagi. Mo Qianbian jelas merupakan biksu yang pandai menangkap petarung. Ketika keberadaan yang menakutkan melihat lubang di dadanya, Mo Qianbian, yang melarikan diri karena malu, berbalik dan memberikan cambuk yang menakutkan itu lagi. Cambuk ajaib dibanting ke tubuh keberadaan yang menakutkan. Keberadaan yang mengerikan itu dihantam oleh Mo Qianbian untuk kedua kalinya. Kali ini cederanya jelas lebih serius, dan tubuh dari keberadaan yang menakutkan itu terbelah lebih parah. Sungai takdir terbang dan jatuh dari langit, langsung menekan keberadaan menakutkan di bawah. Pecahkan untukku. Keberadaan yang menakutkan itu mengayunkan tangan kanannya dan menabrak sungai takdir, ingin menghancurkan sungai takdir sepenuhnya. Tetapi, River of Destiny sangat kuat, dan ditambah dengan cedera seriusnya saat ini, tidak ada cara untuk menghancurkan River of Destiny yang dipanggil oleh Lin Feng. Membunuh.
Raungan yang dalam bergema di langit. Sejumlah besar biksu bermerek yang mengenakan kostum kuno bergegas menuju keberadaan yang menakutkan itu. Aku abadi. Keberadaan yang menakutkan meraung, dan sejumlah besar kabut putih melonjak keluar dari tubuhnya, dan kabut putih itu meledak ke arah para biarawan yang menyerangnya. Sejumlah besar biksu meledak dan menghilang. Tapi para biksu itu masih bergegas menuju keberadaan yang menakutkan seolah-olah mereka tidak takut mati. Saya harus mengatakan bahwa pria itu memang terlalu kuat, kekuatan tempurnya bisa dikatakan melawan langit, yang membuat orang merasa ngeri. Sambil membunuh para biksu yang menyerangnya, dia meninju dengan seluruh kekuatannya, satu demi satu pukulan, mengenai sungai takdir yang menekannya. Di bawah serangan terus-menerus semacam ini, sungai takdir tidak bisa bertahan lama. Aku akan segera keluar dari masalah, dan saat itu, kalian semua akan mati. Keberadaan yang menakutkan meraung. Engah, suaranya baru saja jatuh, lalu terdengar suara robekan, dan dia melihat tubuhnya. Tubuhnya terbelah dua oleh Lin Feng yang memegang pedang naga hitam. Lin Feng memegang pedang naga hitam di satu tangan dan patung yang rusak di tangan lainnya. Memegang patung yang rusak di tangannya dapat meredakan serangan kabut putih, jadi Lin Feng diam-diam mendekati keberadaan yang menakutkan ini, dan kemudian melancarkan pukulan yang menentukan kepadanya. Pedang ini, apakah tampan? Apakah cantik? Lin Feng menyeringai dan melihat keberadaan yang menakutkan ini. 1, bangun, pergi, mati. Setengah tubuh dari keberadaan yang menakutkan ini bergegas menuju Lin Feng, dan Lin Feng mengorbankan labu keberuntungan. Kekuatan melahap yang kuat keluar dari labu keberuntungan, dan langsung menelan setengah dari keberadaan yang menakutkan ini. Kemudian, labu keberuntungan menelan sisa separuh tubuhnya. Hei, sebentar lagi tuanku akan memurnikanmu untuk meningkatkan kekuatan jiwamu. Lin Feng tersenyum, lalu menyingkirkan labu keberuntungan itu. Terima kasih kalian berdua telah membantu menangani iblis ini. Seorang lelaki tua melangkah maju dan berterima kasih kepada Lin Feng dan Mo Qianbian. Orang tua ini harus menjadi pemimpin kelompok biksu bermerek ini. Lin Feng terkejut bahwa biksu bermerek ini benar-benar memiliki kesadaran spiritual mereka sendiri dan tahu cara berpikir, yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Lin Feng berkata, "Senior, jangan sopan. Seharusnya kami yang ingin berterima kasih kepada senior dan yang lainnya. Jika bukan karena kamu, kami akan menemui jalan buntu. Jika kita bisa melenyapkan iblis ini, kita akhirnya bisa beristirahat dengan tenang," kata lelaki tua itu dengan emosi. Mereka bukan makhluk nyata, bahkan bukan tubuh roh. Mereka hanyalah sekelompok eksistensi yang dicetak oleh aturan langit dan bumi melalui media khusus, dan mereka tidak dapat hidup lama di antara langit dan bumi. Senior, apakah kalian semua mati karena pria itu tadi? Lin Feng bertanya. Ya, pada awalnya, dia memperbudak pulau dan menghancurkan kuil, dan kami mati secara tragis. Kemudian, Kaisar Suci Fuxi datang dan menekan keberadaan yang menakutkan ini, dan Kaisar Suci Fuxi menggunakan metode rahasia untuk mengumpulkan bagian dari nafas kita, menggunakan nafas kita sebagai sumbernya, menciptakan kita sebagai biksu bermerek, dan kita di sini untuk melindungi segel. Sekarang iblis itu mati, keinginan kita menjadi kenyataan, dan sekarang, kita akan menghilang sepenuhnya. Kata orang tua itu. Saat suara lelaki tua itu turun, tubuh para biksu bermerek ini mulai menjadi tidak nyata. Sepertinya mereka akan menghilang sepenuhnya. 8 prasasti itu masih ada di dalam, mereka ditinggalkan oleh Kaisar Suci Fuxi. Meski terlihat biasa, tapi mungkin, ada sesuatu yang lebih misterius. Kata lelaki tua itu. Lin Feng tahu bahwa 8 loh batu yang disebutkan lelaki tua itu adalah 8 loh batu dengan tulisan Yongzhen tertulis di atasnya. Terima kasih senior telah mengingatkanku, junior ini akan mengumpulkan 8 prasasti itu sekarang. Lin Feng berkata, pria tua itu mengangguk, dan kemudian tubuhnya menghilang ke udara tipis. Seperti lelaki tua itu, tubuh biksu bermerek yang berdiri di belakang lelaki tua itu juga menghilang. Melihat tubuh lelaki tua itu dan yang lainnya menghilang, Lin Feng tidak bisa menahan nafas sedikit. Dia merapikan emosinya, lalu menatap Mo Qianbian, dan berkata, ayo pergi ke kedalaman dan kumpulkan 8 tablet batu itu. Mo Qianbian menyeringai dan berkata, aku juga mendapat pujian karena membunuh orang itu. Kamu tidak bisa mengambil tubuh halus orang itu sendirian. Jangan khawatir, aku akan memberimu kaki ketika saatnya tiba. Lin Feng berkata,
Setidaknya 2 kaki sudah cukup, kata Mo Qianbian. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi lebih kuat? Lin Feng menatap Mo Qianbian dan bertanya. Ada terlalu sedikit bawahan seperti Mo Qianbian yang mengambil inisiatif untuk mencari keuntungan dari tuannya. Setidaknya ini adalah pertama kalinya Lin Feng menghadapi hal seperti itu. Sangat ceroboh untuk melakukannya. Mo Qianbian tidak akan melakukan ini jika dia tidak ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Ya, Mo Qianbian menyingkirkan ekspresi sinisnya, lalu mengangguk dan berkata. Lin Feng berkata, saat itu, aku akan menyerahkan bagian bawah tubuh pria itu kepadamu. Hei, hubungan ini baik, akhirnya aku tidak mengikuti orang yang salah. Mo Qianbian menyeringai. Tidak lama kemudian, Lin Feng dan Mo Qianbian datang ke reruntuhan. 8 tablet batu tersebar di antara reruntuhan, dan Lin Feng mengumpulkan 8 tablet batu itu. Karena 8 prasasti ini ditinggalkan oleh Kaisar Suci Fuxi, pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang mereka. Lin Feng meletakkan 8 tablet batu ke dalam ruang dan waktu, lalu pergi bersama Mo Qianbian. Kembali ke tempat tinggal, Lin Feng memperkenalkan Mo Qianbian kepada semua orang. Mo Qianbian menyeringai dan berkata, hahaha, tolong jaga aku di masa depan, mari kita hasilkan uang bersama, dan berbagi harta bersama. Orang-orang lainnya tidak terlalu mengenal Mo Qianbian, dan mereka tidak terbiasa dengan cara proaktif Mo Qianbian untuk mendekat, jadi mereka tidak menjawab Mo Qianbian. Tapi Mo Qianbian juga tidak merasa malu. Pria ini selalu memiliki kulit yang tebal. Semua orang sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi pada Lin Feng di dalam. Lin Feng secara singkat berbicara tentang apa yang terjadi di dalam. Apa yang dikatakan Lin Feng sederhana tetapi semua orang tahu bahwa seluruh proses itu sangat berbahaya. Untungnya, Lin Feng kembali dengan selamat. Menurut kesepakatan sebelumnya, Lin Feng menyerahkan bagian bawah tubuh pria itu kepada Mo Qianbian. Mo Qianbian tiba-tiba menari dengan penuh semangat. Dan Lin Feng memasuki gua tempat dia tinggal untuk menyempurnakan kekuatan jiwa yang terkandung di bagian atas tubuhnya. Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu betapa kuatnya keluargaku? Sebaiknya kamu melepaskan aku sekarang, jika tidak, kamu akan mati. Makhluk menakutkan yang terperangkap dalam labu peramal meraung dengan marah. Orang ini belum mati, dan bahkan mengancam Lin Feng. Dia benar-benar tidak memiliki pengetahuan diri sebagai seorang tahanan. Lin Feng mencibir dan berkata, saya tidak peduli ras apa Anda. Apa asal Anda? Saya hanya tahu bahwa Anda adalah pelengkap saya untuk meningkatkan kekuatan jiwa saya. Setelah kata-kata itu jatuh, Lin Feng mendesak labu keberuntungan untuk menyempurnakan keberadaan yang menakutkan ini. Keberadaan yang menakutkan ini memang kuat, tetapi sekarang tidak dapat membantu penyempurnaan labu Lin Feng. Lagi pula, masih ada separuh tubuh yang tersisa, dan lukanya terlalu serius. Dia berangsur-angsur disempurnakan, tetapi dia tidak didamaikan. Dia berteriak dengan keras, maafkan, selama kamu mengampuniku, aku bisa memberimu banyak kekuatan magis yang kuat, senjata ajaib, dan bahkan membawamu ketemukan peluang di banyak negeri ajaib. Lin Feng mengabaikan orang ini sama sekali. Dia terus mendesak labu keberuntungan untuk menyempurnakan keberadaan yang menakutkan ini. Melihat Lin Feng lunak dan keras, dia tidak memakannya. Eksistensi yang menakutkan ini segera mengutuk, nak, aku mengutukmu untuk mati. Aku mengutukmu untuk berakhir 10 kali lebih buruk dariku. Lin Feng mencibir, jika mengutuk orang lain bisa membunuh mereka. Dia juga ingin mempelajari keterampilan ini. Pada akhirnya, keberadaan yang menakutkan ini sepenuhnya disempurnakan oleh Lin Feng menjadi energi jiwa murni. Sekarang sangat sulit bagi jiwa Lin Feng untuk meningkat, dan bahkan sulit baginya untuk mencapai peningkatan substansial dalam jiwanya dengan terobosan di alam yang luas. Namun, Lin Feng merasa bahwa jika dia memurnikan jiwa dari keberadaan yang menakutkan ini, level jiwanya pasti akan naik lagi. Kekuatan jiwa Lin Feng saat ini berada pada tingkat surga kelima kaisar. Saya tidak tahu berapa banyak tingkat kekuatan jiwa yang dapat dinaikkan setelah menyempurnakan kekuatan jiwa dari keberadaan yang menakutkan ini. Lin Feng sangat menantikan hal ini, dan Lin Feng mulai memurnikan energi jiwa dari keberadaan yang menakutkan ini, dan bersama dengan energi jiwa itu disempurnakan oleh Lin Feng. Alam jiwa Lin Feng mulai membaik, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk naik dari tingkat kelima alam kaisar ke tingkat keenam alam kaisar. Satu level telah dinaikkan, tetapi energi jiwa yang dikonsumsi tidak terlalu besar,
yang membuat Lin Feng sangat bersemangat, sepertinya kali ini dia harus bisa menembus beberapa level lagi. Akhirnya, Lin Feng benar-benar memurnikan semua energi jiwa, dan tingkat jiwanya dinaikkan dari tingkat kelima alam kaisar ke tingkat ke-9 alam kaisar. Itu telah dinaikkan 4 tingkat. Retret ini membuat Lin Feng sangat puas, ini jelas merupakan peningkatan besar bagi tingkat jiwa untuk menerobos ke alam kaisar di surga ke-9. Itu membuat Lin Feng sangat bersemangat. Setelah Lin Feng meninggalkan pintu yang tertutup, dia menemukan bahwa Mo Qianbian masih berada di dalam pintu yang tertutup. Jika energi jiwa itu disempurnakan, Mo Qianbian pasti akan sangat meningkat. 9 mata, bagaimana situasi di luar? Lin Feng bertanya. Tuan, situasi di luar sangat bergejolak, terutama pada tahap ini. Dikatakan bahwa 3 aliansi besar telah menunjukkan tanda-tanda bergabung untuk menghadapi pasukan pasir hantu yang tak terbatas. Kata Kaisar bermata 9. Oh, bersama-sama berurusan dengan pasukan pasir hantu yang tak terbatas. Lin Feng terkejut. Kaisar bermata 9 berkata, ya, aliansi jihad sama sekali bukan lawan dari tentara pasir hantu tanpa batas. Sekarang mundur dengan mantap, mungkin tidak butuh waktu terlalu lama untuk sebagian besar tempat jatuh sepenuhnya. Tapi itu bukan tempat yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah, sebelum ini, banyak orang kuat dari aliansi jihad ingin bergabung untuk menghadapi penguasa pasir hantu tak terbatas, tetapi mereka langsung dikalahkan oleh penguasa pasir hantu tak terbatas ketika begitu banyak dari mereka bergabung. Pusat kekuatan aliansi jihad, aliansi dewa, dan aliansi iblis dan iblis semuanya menyadari keseriusan masalah ini. Tuan di pasir hantu yang tak terbatas terlalu kuat, dan mereka harus bergabung untuk menangani dengan pasukan pasir hantu yang tak terbatas. Dunia suci harus sepenuhnya ditempati oleh pasukan pasir hantu yang tak terbatas. Lin Feng mengangguk dan berkata, bibirnya mati dan giginya dingin. 3 kekuatan utama jelas memahami kebenaran ini. Lin Feng memutuskan untuk terus mengamati situasi di luar. Segera, berbagai berita menyebar. Pasir hantu tanpa batas masih menduduki wilayah dunia besar Tiansheng dengan kekuatan yang tak terbendung, dan wilayah pertama yang akan diserbu adalah wilayah aliansi jihad. Kemudian, area yang luas dari aliansi Dewa Peri dan aliansi Iblis juga diserbu. 3 aliansi utama memblokir pasukan pasir hantu yang tak terbatas berkali-kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Dan, kerugiannya sangat besar. Sampai akhir, dikatakan bahwa 3 aliansi besar telah menggunakan beberapa latar belakang yang menakjubkan. Mereka mengorbankan senjata kuno, sungguh menakutkan. Setiap kali senjata kuno diaktifkan, puluhan ribu biksu dikorbankan. Dengan harga yang tragis, mereka mengalahkan pasukan pasir hantu yang tak terbatas. Tidak lama kemudian, seorang bawahan datang untuk melaporkan berita tersebut, yang sangat mengejutkan Lin Feng. Senjata kuno itu adalah senjata ajaib yang menakutkan. Kekuatannya tidak terbayangkan, dan sekarang, sulit dipercaya bahwa 3 aliansi besar telah mengorbankan senjata kuno. Sebenarnya, Lin Feng memiliki senjata kuno di sini, tetapi dia masih tidak bisa mengendalikan senjata kuno itu. Lin Feng juga tahu keberadaan senjata kuno lainnya. Dia awalnya berencana untuk mengumpulkannya setelah dia menjadi kaisar, tetapi Lin Feng tidak tahu sampai dia menjadi kaisar jauh sekali. Segera, berita baru keluar bahwa pasukan pasir hantu Wuqian kembali. Kali ini, penguasa pasir hantu Wuqian secara pribadi mengambil tindakan. Dewa Bulan memiliki asal-usul yang sangat misterius, luar biasa, dan sangat kuat sehingga tak terbayangkan. Dia mampu mengguncang kekuatan senjata kuno. Berita ini cukup mengejutkan dunia. Dewa Bulan menahan serangan senjata kuno awalnya. Dewa Bulan ingin menekan senjata kuno, tetapi pada saat ini, seorang pria kuat yang menakutkan dengan latar belakang yang kuat keluar dari masing-masing dari 3 aliansi utama. Mereka semua adalah orang kuat yang keluar dari Batu Dewa. Seorang wanita misterius keluar dari aliansi jihad, dan kultivasi wanita itu tidak terduga. Setan tua keluar dari aliansi monster, dengan cara yang sangat kuat. Manusia Batu 9 bukaan keluar dari aliansi dewa dan dewa. Manusia Batu 9 bukaan adalah salah satu makhluk paling menakutkan di antara ras manusia batu. Sangat sulit untuk memahami manusia Batu 9 lubang, dan mereka sering dimusnahkan oleh langit dan bumi sebelum mereka tumbuh dewasa, karena langit dan bumi tidak mengizinkan makhluk seperti itu muncul. Namun, setiap kali manusia Batu 9 bukaan lahir,
itu benar-benar menakutkan, dan kekuatan tempurnya akan melawan langit. Ini adalah kasus dengan manusia batu 9 lubang dari aliansi keabadian dan dewa. Sungguh mengejutkan memiliki tubuh yang begitu kuat hingga menghancurkan bumi. Tiga pembangkit tenaga listrik mendesak senjata kuno, dan pada saat yang sama, orang terus mengorbankan diri untuk memberkati kekuatan senjata kuno. Pada akhirnya, serangan Dewa Bulan dapat dilawan. Tuan dari 3 aliansi besar dan pasir hantu yang tak terbatas berencana mengadakan pembicaraan damai. Sekarang ada gencatan senjata. Tidak lama kemudian, Lin Feng mendapat kabar baru. Faktanya, dia sudah mengharapkan situasi ini. Meskipun kekuatan Wuqian Guisa sangat kuat, Dewa Bulan hampir merupakan keberadaan yang tidak dapat dipahami. Tetapi, 3 aliansi besar juga memiliki metode luar biasa mereka sendiri. Melanjutkan perang tidak akan menguntungkan kedua belah pihak, dan pembicaraan damai tentu saja sangat penting. Hanya saja, apa pembagian kepentingan dalam pembicaraan damai itu, tergantung pada whole card apa yang dimiliki kedua pihak selama pembicaraan damai. Sayang sekali aliansi jihad belum dimusnahkan. Tapi menghitung waktu, tidak akan lama setelah pembicaraan damai, kurasa kompetisi besar akan dimulai, dan gelombang baru dari pahlawan Tianjiao yang akan memasuki kuil 10.000 ras akan dipilih. Petik 2. Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk berbicara sendiri. Tempat pembicaraan damai dengan cepat ditentukan, di kota All Saints. Kota semua orang suci adalah kota kuno tempat kuil semua ras muncul, dikatakan bahwa kuil semua ras muncul di atas kota semua orang suci untuk kekaguman dunia. Lin Feng berencana pergi ke kota Wansheng untuk bertemu Sun Youdao dari aliansi keabadian dan dewa. Saya berharap dengan bantuan Sun Youdao, saya bisa memasuki kuil 10.000 ras. Ada banyak kekuatan magis kuno di kuil 10.000 ras, dan ada kekuatan magis ofensif tingkat atas. Setelah kultivasi, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi sendiri, dan kekuatan tempur juga akan meningkat pesat. Lin Feng meminta semua orang untuk tinggal sementara di Pulau Berkabut, dan dia berencana untuk pergi ke kota semua orang suci. Awalnya, Kaisar Bermata 9 dan yang lainnya ingin pergi bersama Lin Feng, tetapi Lin Feng tidak berpikir itu perlu, jadi dia tidak membiarkan mereka mengikutinya. Setelah meninggalkan Misty Island, Lin Feng kembali ke daratan. Sepanjang jalan, Lin Feng melihat banyak kota bobrok dengan mayat di mana-mana. Perang selalu begitu kejam, banyak orang akan mati, ada yang pantas mati, tapi ada juga yang tidak bersalah. Lin Feng meninggalkan Bitter Cold State dan datang ke tempat yang diperintah oleh aliansi jihad, dan kemudian dia mendengar berita tentang klan Malaikat Jatuh. Dikatakan bahwa klan Malaikat Jatuh sekarang mati dalam pertempuran dengan tentara pasir hantu tak terbatas karena patriark tua. 5 garis utama klan Malaikat Jatuh sekarang bertarung sengit untuk posisi patriark. Klan Malaikat Jatuh, juga klan kerajaan dari 10.000 klan, kan? Lin Feng tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya sedikit, dia memikirkan Nalan Manli, orang suci dari klan Malaikat Jatuh. Awalnya keduanya bermusuhan, dan Nalan Manli ingin membunuhnya. Tapi kemudian dia ditangkap sendiri. Prinsip Lin Feng dalam melakukan sesuatu bukanlah membunuh wanita cantik, jadi tentu saja dia tidak akan membunuh Nalan Manli. Pada akhirnya, Lin Feng dan Nalan Manli berlatih bersama dan melepaskan Nalan Manli. Lin Feng masih ingat ekspresi Nalan Manli menggertakkan giginya, ingin makan sendiri, sebelum pergi. Skyfall City, salah satu kota kuno yang diperintah oleh aliansi jihad. Karena jauh dari Bitter Cold State, kota Tianluo masih berada di tangan aliansi jihad, dan belum diduduki oleh pasukan pasir hantu tanpa batas. Lin Feng datang ke kota Tianluo, karena aliansi jihad adalah kekuatan yang paling memusuhi umat manusia. Oleh karena itu, sangat sedikit ras manusia di kota Tianluo. Dan bahkan jika ada ras, seringkali hanya seorang budak. Dengan sendirinya, hanya ada sedikit ras manusia di dunia besar Tiansheng, dan sebagian besar ras manusia terkonsentrasi di aliansi makhluk abadi dan dewa. Jadi Lin Feng berjalan di kota Tianluo untuk waktu yang lama, tetapi dia bahkan tidak melihat ras manusia. Saya melihat beberapa biksu dari berbagai ras. Mengaum. Pada saat ini, suara raungan binatang datang dari kejauhan, dan banyak orang terkejut, ketika semua orang melihat ke kejauhan, mereka melihat banyak roh jahat berguling. Di tengah roh jahat, binatang buas berlari kencang. Ada seorang biksu yang duduk di atas tubuh setiap binatang. Itu adalah makhluk pasir hantu yang tak terbatas.
Banyak orang ketakutan dan bergegas menyingkir. Segera setelah itu, Tuan Jenderal Pasir Hantu Tanpa Batas mengadakan pembicaraan damai dengan para pemimpin tingkat tinggi dari 3 aliansi besar, sehingga kota-kota kuno di bawah kekuasaan kedua belah pihak tidak akan mencegah para biksu dari pihak lain untuk masuk. Ini juga alasan mengapa ada makhluk pasir hantu yang tak terbatas di kota Tianluo. Berdiri di pinggir jalan, Lin Feng menyipitkan matanya dan menatap biksu di pasir hantu yang tak terbatas. Ada makhluk hidup dan jiwa mayat hidup, dan saya tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini di sini. Lin Feng memperkirakan bahwa orang-orang ini seharusnya keluar dengan misi. Tapi apa tugas spesifiknya, tidak diketahui. Setelah kultivator di pasir hantu yang tak terbatas pergi, orang-orang di sekitar tiba-tiba meledak, dan mereka semua mulai berbicara tentang tujuan para kultivator di pasir hantu yang tak terbatas untuk datang ke kota Tianluo. Nyatanya, Lin Feng merasa bahwa tujuan dari keberadaan ini belum tentu kota Tianluo. Mungkin, kota Tianluo hanyalah pijakan sementara, dan mereka akan pergi lagi setelah beristirahat di sini. Lin Feng berencana mencari restoran untuk makan enak, lalu istirahat semalam, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Wansheng. Karena penguasa pasir hantu tak terbatas dan pemimpin tingkat tinggi dari 3 aliansi besar belum memulai negosiasi. Jadi, Lin Feng tidak terlalu ingin mencapai kota Wansheng. Kuil 10.000 ras akan membutuhkan waktu untuk dibuka kembali. Paling tidak, itu tidak akan dibuka lagi sampai negosiasi selesai. Lin Feng melihat sebuah restoran mewah bernama Restoran Tianluo. Restoran ini seharusnya menjadi restoran paling mewah di kota Tianluo. Lin Feng melihat banyak restoran di sepanjang jalan, tetapi tidak ada cara untuk membandingkan skala restoran ini. Lin Feng berencana untuk mencicipi makanan lezat di sini di restoran Tianluo. Dia berjalan menuju restoran Tianluo, tetapi tepat ketika dia sampai di pintu, dia mendengar cibiran. "Nak, berhenti." Setelah mendengar suara ini, Lin Feng segera berhenti. Dia berbalik dan melihat lebih dari selusin biksu mendekat. Orang-orang ini semua adalah biksu dari semua ras. Yuyi adalah biksu dari klan Bulu Suci Emas di antara keluarga kerajaan dari semua klan, dan klan ini juga sangat kuat di antara keluarga kerajaan dari semua klan. Apa yang salah? Lin Feng melirik biksu dari klan Bulu Suci Emas dan bertanya. Restoran Tianluo, manusia dan anjing tidak diizinkan masuk. Biksu dari klan Bulu Suci Emas berkata dengan sinis. Aliansi jihad sangat membenci umat manusia, terutama setelah kegagalan invasi Kyushu, bahkan menjadi lebih bermusuhan dengan umat manusia. Lin Feng adalah biksu manusia, jadi dia secara alami dipandang rendah oleh 10.000 biksu dari aliansi jihad. Hahaha, kakak Namong benar-benar lucu, tapi kata-kata kakak Namong memenangkan hatiku. Bagaimana kita bisa makan malam di restoran yang sama dengan biksu manusia rendahan? Bukankah itu menghina identitas kita? Kemudian orang lain berkata, ras manusia hanyalah budak kita, dan status mereka jauh lebih rendah daripada anjing penjaga yang dibesarkan dalam penangkaran di keluarga kita. Itu benar, manusia tidak sebaik anjing. Para biksu dari semua ras ini tertawa terbahak-bahak, menatap Lin Feng dengan jijik. Banyak orang di sekitar menonton, dan mereka terbiasa dengan hal semacam ini. Biksu manusia datang ke kota kuno di bawah pengaruh aliansi jihad, selama basis kultivasi mereka kuat, itu saja. Jika basis kultivasi tidak cukup kuat, tidak dapat dihindari untuk dipermalukan. Faktanya, penghinaan adalah hasil yang lebih baik. Banyak orang bahkan akan dihukum mati, dan berakhir dengan sengsara. Nak, cepat keluar dari sini. Tempat kelas atas seperti ini. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu masuki. Seberapa jauh? Seberapa jauh? Biksu dari klan Bulu Suci Emas menatap Lin Feng dengan sikap luhur, matanya penuh dengan kedinginan. Lin Feng mencibir di dalam hatinya, dia bisa bertemu orang-orang yang sok suci kemanapun dia pergi. Dia melirik 10.000 biksu ini dengan ringan, dan kemudian berkata, sepertinya saya tidak membaca almanak ketika saya keluar. Saya hanya ingin makan, tetapi saya mendengar sekelompok anjing menggonggong di sini. Ada apa? Mungkinkah aku lapar? Itu saja. Kamu berlutut di tanah, dan aku akan memberimu makanan anjing di restoran Tianluo, dan aku pasti bisa memberimu makan sampai kenyang. Ketika Lin Feng keluar kali ini, para biksu yang menonton tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi tercengang. Anak ini, apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Nak, beraninya kamu mempermalukan kami. Kamu tidak ingin hidup lagi.
Sekelompok biksu dari semua ras memandang Lin Feng dengan ganas. Para biksu di sekitarnya juga memandang Lin Feng seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Ini adalah kota kuno yang diperintah oleh aliansi jihad. Lin Feng, seorang biksu manusia muda, datang ke sini dan menelan amarahnya untuk meninggalkan kota Tianluo dengan aman. Tapi Lin Feng tidak melakukan ini, dan bahkan mempermalukan para biksu dan yang lainnya dari klan Bulu Suci Emas. Biksu dari klan Bulu Suci Emas ini berasal dari keluarga kerajaan dari 10.000 klan, dan sisanya juga dari keluarga kerajaan dari 10.000 klan. Orang-orang ini luar biasa. Bukankah Lin Feng mencari kematian karena mempermalukan orang-orang ini seperti ini? Namun, sesuatu yang mengejutkan mereka terjadi pada saat berikutnya. Sekelompok benda tak bernyawa, berlututlah padaku. Saya melihat Lin Feng mencibir, membuka tangannya yang besar, dan tiba-tiba, formasi terbentuk satu demi satu. Pola formasi bergerak menuju para biarawan dan yang lainnya dari klan Bulu Suci Emas untuk menekan mereka. Lin Feng berkata dia akan melakukannya, dia sangat kuat. Hancurkan anak ini. Para biksu dari klan Bulu Suci Emas berteriak dengan dingin, dan menembak bersama selusin orang lainnya. Tapi sebelum serangan mereka diseduh, mereka sudah ditekan oleh pola formasi yang dipadatkan oleh Lin Feng. Celepuk flop-flop, sekelompok biksu berlutut tepat di depan Lin Feng. Ya Tuhan, tidak bisakah aku? Buta, apakah anak ini sangat kuat? Titik. Teriakan seru keluar satu demi satu, dan semua penonton itu tampak terkejut. Dengan jentikan jarinya, Lin Feng benar-benar menekan begitu banyak biksu, dan biksu yang ditekan oleh Lin Feng pada dasarnya berada di level Kaisar Sun. Salah satu biksu paling kuat dari klan Bulu Suci Emas bahkan telah melangkah ke tingkat Kaisar Suci. Dan Lin Feng benar-benar terlalu muda, sangat muda, bagaimana dia bisa memiliki basis kultivasi yang begitu menakutkan. Bukannya raptor tidak menyeberangi sungai. Biksu manusia ini benar-benar luar biasa. Orang-orang ini mungkin menendang pelat besi hari ini. Ya, aku memang menabrak pelat besi, tapi sekali lagi, di antara umat manusia, jarang sekali melihat biksu yang menakutkan di usia seperti itu. Biksu dari klan Bulu Suci Emas disebut Nan Gongseng. Identitas orang ini tidak biasa. Sekarang patriark dari klan Bulu Suci Emas adalah kakek buyut Nan Gong. Dikatakan bahwa Nan Gong datang bersama para tetua ketika dia datang ke kota Tianluo kali ini. Untuk merayakan ulang tahun penguasa kota Tianluo. Sekarang Nan Gong berlutut di tanah, dia telah benar-benar mempermalukan keluarga kerajaan dari semua klan, dan klan Bulu Suci Emas tidak akan pernah melepaskannya. Petik 2. Benar, aku bertanya-tanya apakah anak ini akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari kota Tianluo. Jika kita pergi sekarang, masih ada waktu. Beberapa biksu di sekitarnya saling berbisik. Lin Feng mendengar orang-orang itu berbicara, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dengan basis kultivasinya saat ini, kecuali dia telah bertemu dengan seorang biksu yang dekat dengan kekuatan negeri dongeng atau bahkan di atas negeri dongeng, jika tidak, bahkan pusat kekuatan kaisar tingkat tinggi itu akan merasa sulit untuk memenangkannya. Nak, beraninya kau mempermalukan kami seperti ini. Ayo cepat pergi, kalau tidak, kau akan mati. Mata para biksu dari klan Bulu Suci Emas menjadi merah darah, dan dia meraung keras. Orang ini selalu menjadi sosok berpangkat tinggi, bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini? Sekarang hidup seperti kematian, dan kebenciannya pada Lin Feng tidak dapat terhapus bahkan jika semua air di dunia tersapu. Lin Feng memandang para biksu dari klan Bulu Suci Emas dengan acuh tak acuh, dan berkata sambil mencibir, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Betapa konyolnya, kakak, kemarilah. Lin Feng mengaitkan jarinya pada adik laki-laki kedua yang sedang menonton kegembiraan di pintu. Apa perintah Anda, Tuan? Kakak kedua mengangguk dan menundukkan kepalanya dan bertanya. Pergi, ambil beberapa sisa makanan anjing dan taruh di depan mereka, dan beri mereka makan. Lin Feng berkata dengan ringan. Ini, wajah saudara kedua menjadi hijau, beraninya dia. Jika kamu tidak pergi lagi, percaya atau tidak, aku akan menghancurkan restoran bobrok ini. Lin Feng berkata dengan ringan. Aku akan pergi. Anak ini benar-benar sombong. Banyak biksu yang menyaksikan kegembiraan memutar mata mereka. Lin Feng, seorang biksu muda berlari ke wilayah aliansi jihad, dan bahkan mengancam akan merobohkan restoran ini dengan latar belakang yang kuat. Ini sangat megah. Ambil sesuatu, kata penjaga toko. Adik laki-laki kedua tidak berani ragu,
dia berlari ke dapur belakang dan meminta seseorang untuk membawa 2 ember sisa makanan, dan kemudian Lin Feng meminta seseorang untuk membuang sisa makanan ini ke tanah. Kemudian Lin Feng menendang satu orang. Para biksu dari klan bulu suci emas berbaring di sisa makanan di depan mereka, menutupi wajah mereka. Hahaha, enak kan? Kalian pantas makan apa yang anjing makan. Lin Feng tertawa terbahak-bahak. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Banyak orang bergumam, meskipun Lin Feng pertama kali diprovokasi oleh para biksu dari klan bulu suci emas, lalu kenapa? Para biksu dari aliansi jihad ini secara alami menghadapi para biksu dari klan bulu suci emas dan lainnya. Begitu banyak orang merasa sangat marah ketika mereka melihat Lin Feng mempermalukan para biksu dan yang lainnya dari klan bulu suci emas. Siapa yang mau makan makanan anjing? Berdiri saja sekarang, Tuan Muda akan menghajarmu bajingan setiap menit. Lin Feng berkata dengan ringan. Ada banyak biksu dari semua ras yang menyaksikan kehebohan di sekitar. Hanya Lin Feng yang seorang biksu manusia, tapi Lin Feng masih sangat arogan. Banyak orang sangat dipermalukan oleh Lin Feng, mereka berharap bisa bergegas dan mengalahkan Lin Feng. Tapi dia dengan cepat ditarik kembali oleh rekannya. Apa yang kamu bercanda? Meski seleb ini sangat arogan, meski sudah berpura-pura agresif. Tapi dia benar-benar terlalu baik. Tidak ada akhir yang baik untuk memprovokasi orang ini. Lin Feng memandang sekelompok biksu dari semua ras yang memblokir pintu, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Pergilah, jangan menghalangi jalanku, aku akan makan. Sekelompok biksu dari semua ras sangat marah. Tapi setelah memikirkan kekuatan kuat Lin Feng, dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya. Mereka mundur ke samping satu demi satu, memberi jalan bagi Lin Feng. Lin Feng berjalan dengan angkuh menuju bagian dalam restoran. Ini seperti Anda memukul saya jika Anda memiliki kemampuan. Itu membuat banyak orang mengertakkan gigi dengan kebencian. Sialan, kita selalu mempermalukan ras manusia yang rendah ini. Mengapa kita pernah dibenci oleh ras manusia yang rendah ini? Bocah ini terlalu sombong. Dia pikir dia siapa? Dia bahkan berani datang ke wilayah aliansi jihad kita untuk berpura-pura agresif. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin melihat bagaimana anak ini akan mati nanti. Tunggu dan lihat saja, yang kuat dari klan bulu suci emas tidak akan pernah membiarkan anak ini pergi. Para biksu aliansi jihad yang menyaksikan kehebohan itu mendiskusikannya. Saya tidak sabar untuk melihat Lin Feng menderita sekarang. Semuanya merasa benar sendiri. Mereka dapat pergi ke dunia besar Kyushu di mana umat manusia terkonsentrasi untuk mempermalukan biksu manusia sesuka hati, dan bahkan membantai biksu manusia secara sembarangan. Tetapi, sekarang Lin Feng datang ke wilayah mereka untuk berpura-pura memaksa, orang-orang ini tidak dapat menahannya dengan segera, tetapi para biksu dari semua ras ini jelas-jelas adalah tuan yang mengintimidasi. Meskipun dia mengertakkan gigi dengan kebencian pada Lin Feng, dia tidak berani berurusan dengan Lin Feng sama sekali. Cepat dan beritahu orang kuat dari klan bulu suci emas, dan beritahu orang kuat dari klan bulu suci emas apa yang terjadi di sini. Penjaga toko restoran Tianluo berkata kepada seorang bawahan di sampingnya bahwa restoran Tianluo ini dibuka oleh orang-orang dari kediaman Raja Kota. Latar belakangnya adalah orang-orang di kediaman Tuan Kota, dan sekarang banyak master dari klan bulu suci emas sedang mengunjungi kediaman Tuan Kota. Lin Feng memesan meja yang penuh dengan makanan lezat, dan dia tidak memperhatikan tatapan orang lain, juga tidak khawatir pihak lain akan datang untuk membalas dendam pada biksunya. Sudah waktunya anak ini menangis nanti. Banyak biksu dari semua ras mencibir dan berkata, menantikan momen ini. Tidak lama kemudian, cahaya suci melonjak di kejauhan, dan seorang biksu parubaya terbang. Biksu parubaya itu memiliki nafas yang kuat. Orang kuat dari klan bulu suci emas yang datang. Aura orang ini sangat kuat. Siapa dia? Ini Namongmu dari klan bulu suci emas, kan? Dikatakan bahwa orang ini telah melangkah ke ranah. Kaisar dengan satu kaki, sangat kuat. Jika dia bergerak, anak itu akan mati. Banyak orang tidak bisa menahan kegembiraan, tetapi Namongmu mendarat di luar restoran Tianluo. Melihat Namongmu datang, Namong Zeng sepertinya telah melihat seorang penyelamat. Paman Jiu, datang dan selamatkan aku. Namong memohon dengan keras. Sekarang, dia ingin keluar dari masalah dengan cepat, dan kemudian membalas dendam pada Lin Feng. Balas dendam ini tidak sia-sia. Kedatangan Namongmu memberi Namong Zeng kesempatan untuk membalas dendam. Karena, Namongmu cukup kuat,
Basis kultivasi dari alam kuasi kaisar, selain dari kaisar kuno itu, siapa lawan dari biksu alam ini? Meskipun Lin Feng telah menunjukkan kekuatan bertarung melawan langit, di mata banyak orang, Lin Feng kemungkinan besar memiliki kekuatan tingkat kaisar suci. Kedengarannya sangat luar biasa. Bagaimanapun, Lin Feng masih sangat muda, tetapi memang ada banyak hal luar biasa di dunia ini. Bagaimana dengan anak itu? Namong Mu tidak segera membantu Namong Zeng dan yang lainnya keluar dari masalah, tetapi bertanya dengan suara yang dalam. Lin Feng mempermalukan anggota klan buru suci emas dalam pandangan Namong Mu. Lin Feng tidak berbeda dengan orang mati. Di dalam, masih di dalam, Namong berkata dengan tergesa-gesa. Namong Mu tiba-tiba mencibir, dia benar-benar pria yang sombong. Setelah menyebabkan malapetaka seperti itu, dia tidak hanya gagal melarikan diri dengan cepat, tetapi bahkan pergi ke restoran untuk makan dan minum. Apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkanmu terlebih dahulu, pergi dan bersihkan anak itu. Setelah Namong Mu selesai berbicara, dia berjalan menuju Namong. Tubuh Nan Gongzeng terjalin dengan pola formasi, dan Namong Mu ingin secara paksa mematahkan pola formasi yang menekan tubuh Namong Zeng. Dari sudut pandang Namong Zeng, ini tentu saja bukanlah tugas yang sulit, dan dapat dilakukan tanpa usaha apapun. Dan para biksu di sekitarnya juga merasa bahwa tidak akan sulit bagi Namong Mu untuk mematahkan pola formasi yang ditekan di tubuh Namong Zeng. Orang-orang ini semua mengharapkan Namong Mu untuk berurusan dengan Lin Feng setelah melanggar polanya. Telapak tangan Namong Mu dipenuhi dengan mana yang kuat, dan kemudian mana yang kuat itu diringkas menjadi pisau mana. Dipenggal menuju pola formasi yang ditekan di tubuh Namong Zeng, dan pola formasi yang ditekan di tubuh Namong Zeng segera pulih saat ini. Kemudian dia menyapu ke arah pisau mana yang telah ditembakkan Namong Mu, dan banyak orang berpikir bahwa pola susunan akan dipotong berkeping-keping oleh pisau mana kental Namong Mu dalam sekejap. Namun tak lama kemudian para biksu itu melihat bahwa ketika pola formasi bertabrakan dengan pisau mana yang ditembakkan oleh Namong Mu, pedang mana yang dipadatkan Namong Mu hancur dalam sekejap, lalu polanya terus menekan Namong Mu. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Banyak orang tidak bisa membantu tetapi berseru, dapatkah serangan Namong Mu dengan basis kultivasi yang begitu kuat tidak dapat menahan pola formasi yang diatur oleh biksu manusia terkenal? Hal ini membuat banyak orang sulit untuk menerimanya, dan saat ini polanya sudah sampai di depan Namong Mu, lalu bergerak menuju Namong Mu untuk menekannya. Namong Mu awalnya ingin secara paksa mematahkan pola formasi, tetapi ketika pola formasi mendekatinya, wajah Namong Mu menunjukkan ekspresi kengerian yang tiada taraf. Karena dia merasakan aura menakutkan yang begitu kuat hingga mencekiknya dari pola susunan. Selain aura menakutkan itu, ada juga keinginan kuat yang hampir tak tertahankan. Namong Mu tahu bahwa keinginan kuat semacam itu pastilah keinginan orang yang mengatur pola untuk tetap bertahan. Berlutut, tiba-tiba, suara Lin Feng keluar dari polanya, seperti suara dewa surga. Seketika bergema di antara langit dan bumi, memekakkan telinga, menunjuk langsung ke hati orang-orang. Pola formasi terguncang, dan Namong Mu dengan cepat mengembangkan dunia gelap untuk menahan serangan pola formasi. Pada saat yang sama, dia ingin mundur dengan cepat untuk menjauhkan diri dari pola tersebut. Namun, sudah terlambat. Kekuatan pola susunan begitu kuat sehingga langsung mengalahkan dunia gelap yang dipadatkan oleh Namong Mu. Kemudian, itu mendarat di tubuh Namong Mu. Namong Mu hanya merasa kakinya lemas. Ada percikan. Namong Mu bahkan berlutut di tanah. Tidak, sama sekali tidak mungkin ini benar. Namong Mu tidak bisa menerima apa yang terjadi. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Matanya berubah menjadi merah darah. Penghinaan tak berujung melanda. Perasaan ini membuat Namong Mu merasa bahwa hidup akan lebih buruk daripada kematian. Namong Mu adalah pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Semu. Selama butuh waktu, dia pasti bisa memasuki ranah Kaisar. Status yang luar biasa, sekarang ditekan oleh pola formasi yang diatur oleh orang lain. Bahkan di depan begitu banyak orang. Berlutut langsung di tanah. Bisa membayangkan, masalah ini, kerusakan dan pukulan apa yang ditimbulkannya pada Namong Mu. Namong Mu merasa seperti menjadi gila. Wow, tiba-tiba, Namong Mu memuntahkan seteguk darah hitam. Pria ini menyerang hatinya dengan amarah, dan langsung menjadi gila. Di masa depan, saya ingin melangkah ke ranah Kaisar. Aku takut kecuali ada keajaiban. Kalau tidak, tidak akan ada kemungkinan seperti itu. Namong Mu juga ditekan. Pola formasi itu baru saja diatur oleh anak itu,
bagaimana bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Namongmu adalah pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Jika Anda ingin menekan pembangkit tenaga listrik di levelnya, Anda membutuhkan setidaknya pembangkit tenaga listrik di tingkat kaisar untuk melakukannya, bukan? Anak dari ras manusia itu pasti berada di tingkat kaisar. Tidak mungkin, banyak orang tidak bisa tidak membicarakannya. Namun, hasil tebakan mereka terlalu mengejutkan, karena nafas hidup Lin Feng masih terlalu muda. Tampaknya sekitar usia 120 tahun. Meskipun sulit untuk menilai jumlah tahun yang tepat, penyimpangannya tidak akan melebihi 10 tahun. Begitu muda, bagaimana mungkin berkultivasi ke ranah kaisar? Mungkinkah anak itu memiliki senjata ajaib yang tiada taranya? Dia benar-benar meminjam kekuatan senjata ajaib yang tiada taranya. Beberapa biksu tidak bisa tidak mengatakannya. Banyak orang memikirkan pertempuran puncak sebelumnya antara tiga aliansi utama dan penguasa pasir hantu tanpa batas. Penguasa pasir hantu tanpa batas hampir merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Namun, masih belum ada hubungannya dengan senjata kuno yang dikorbankan oleh tiga aliansi besar. Dapat dilihat seberapa besar kekuatan tempur yang dapat dibawa oleh senjata ilahi yang tiada taranya. Lin Feng terlalu muda, jadi orang-orang itu tidak percaya bahwa Lin Feng memiliki kekuatan bertarung yang begitu mengerikan. Mereka semua merasa bahwa Lin Feng pasti mengandalkan kekuatan senjata ajaib tiada taraf untuk menjadi begitu kuat. Banyak orang bahkan memiliki niat membunuh terhadap Lin Feng, ingin membunuh Lin Feng dan mencuri senjata ajaibnya yang tiada taraf. Tapi setelah menginginkan Lin Feng untuk mengendalikan kekuatan tempur yang menakutkan dari senjata ajaib yang tiada taranya, ide ini mereda. Cepat dan beritahu pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari klan Bulu Suci Emas, kata penjaga toko. Ya, seorang penjaga restoran segera pergi setelah menerima pesanan. Tidak lama kemudian, aura menakutkan melonjak. Dari kejauhan, dan seorang pria parubaya melangkah maju, seperti seorang kaisar surgawi yang berkeliling dunia. Aura itu sangat menakutkan. Setelah merasakan aura menakutkan yang memancar dari tubuh pria parubaya itu, banyak biksu bahkan memiliki keinginan untuk menyembah pria parubaya itu di dalam hati mereka. Gunung Namong ada di sini. Ini adalah keberadaan kuno, dikatakan telah disegel di dalam batu sebelumnya. Sekarang batu itu pecah. Seseorang mengenali identitas pria kuat ini dan berkata, pusat kekuatan yang ditunjuk sendiri ini umumnya sangat kuno, sehingga banyak orang tidak mengetahuinya. Tapi ini tidak menghalangi semua orang untuk mengagumi kekuatan orang-orang kuat ini. Orang-orang kuat ini yang keluar dari batu. Basis kultivasi mereka sangat menakutkan, dan kekuatan tempur mereka sangat berlawanan dengan langit. Sekarang keberadaan yang menakutkan seperti Gunung Namong datang, itu pasti akan menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Kemudian, Lin Feng ditekan lagi. Anak itu belum pergi. Dia terlalu percaya diri. Kita lihat bagaimana dia mati nanti. Seorang biksu dari 10.000 ras aliansi jihad berkata sambil mencibir bahwa dia merasa Lin Feng pasti akan mati. Anda harus tahu bahwa meskipun Anda bisa menjadi ganas untuk sementara waktu dengan senjata ajaib, sangat sulit untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dengan senjata ajaib. Karena kurangnya wilayahnya, dia tidak dapat melepaskan kekuatan senjata sihir tingkat atas itu. Sekarang, di mata banyak orang, Lin Feng tidak berbeda dengan orang mati. Tuanku, selamatkan kami. Namongmu dan Namong Zeng memandang Gunung Namong dengan mata memohon. Sekarang mereka hanya berpikir untuk membalas dendam pada Lin Feng setelah mereka keluar dari masalah. Kebencian dan kemarahan terhadap Lin Feng hampir menyulut dada mereka. Namong San memandang muram pada Namongmu yang sedang berlutut di tanah, dan Namong Zeng yang sedang berbaring di atas tumpukan makanan. Ada juga amarah yang membara di dadanya. Penghinaan terhadap Namongmu dan Namong Zeng. Jangan berikan wajah keluarga Namong sama sekali. Ini adalah provokasi bagi klan Bulu Suci Emas. Namong San berjalan menuju mereka berdua, mencoba membatalkan pola yang menekan mereka. Tetapi pada saat ini, polanya terpelintir. Sebuah sosok muncul. Sosok ini tidak lain adalah Lin Feng. Lihat, itu anak itu. Pola formasi menunjukkan penampilan bocah itu. Metode macam apa ini? Banyak orang tidak bisa membantu tetapi berseru. Metode Lin Feng membuat banyak orang merasa luar biasa. Mundur, kalau tidak, bahkan kamu akan ditekan. Bayangan hantu Lin Feng yang muncul berkata dengan ringan. Anak ini terlalu sombong. Bocah ini benar-benar mengira dia bisa berpura-pura agresif di depan kaisar dengan senjata ajaib.
Mari kita lihat bagaimana Namongshan menghadapinya nanti. Para biksu dari semua ras yang menonton sedang membicarakannya. Banyak orang mencibir. Generasi muda merajalela. Hari ini, aku tidak hanya akan mematahkan pola formasimu. Aku juga akan menangkapmu secara pribadi. Aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Ekspresi Namongshan acuh tak acuh, dan dia melangkah keluar, dengan tangan besarnya terbuka, mana melonjak, dan dia langsung meraih pola itu. Serangan yang ingin menghancurkan pola. Tetapi, pada saat ini, hantu Lin Feng langsung menamparkan Gunung Namong dengan telapak tangannya. Dalam kehampaan, jejak tangan agung energi terkondensasi. Mahamudra energi itu turun dari langit dan menekannya menuju Gunung Namong. Rasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam energi Mahamudra itu. Kulit Namongshan juga tiba-tiba berubah. Dan para biksu di sekitarnya tidak tahan dengan penindasan energi Mahamudra. Gagal, gagal, gagal. Seorang biksu berlutut langsung di tanah. Dan Namongshan menamparkan ke arah sidik jari besar energi yang dipadatkan oleh hantu Lin Feng. Ledakan, diiringi oleh suara tabrakan keras keluar. Tiba-tiba, serangan Namongshan dikalahkan dalam sekejap. Kemudian, Namongshan berdebar dan berlutut. Ah, kenapa begitu? Itu tidak benar, itu pasti tidak benar. Namongshan berjuang keras, meraung terus-menerus, wajahnya berkerut, dia tidak bisa mempercayai semuanya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik kaisar tingkat tinggi. Tanpa diduga, itu tidak mampu menahan pukulan acak dari hantu biksu muda. Ini merupakan pukulan besar baginya, pukulan semacam ini membuat Namongshan merasa bahwa hidup akan lebih buruk daripada kematian. Dan para biksu di sekitar tercengang, Gunung Namong juga ditekan, dan orang kuat dari tingkat kaisar ditekan begitu saja, mereka tidak ingin mempercayai apa yang mereka lihat, tetapi itu semua benar. Ini terlalu sulit dipercaya, apakah pria itu benar-benar hanya mengandalkan senjata ajaib untuk menguasai kekuatan tempur yang begitu kuat. Banyak orang merasa bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Setelah menikmati makanan yang sempurna, Lin Feng membayar uangnya dan keluar dari restoran Tianluo. Banyak orang memperhatikan setiap gerakan Lin Feng. Namongshan akhirnya melihat diri sejati Lin Feng, dia sangat muda sehingga orang bisa iri. Mereka yang memprovokasi saya, mereka sering mati dengan menyedihkan. Tapi, suasana hati saya sedang baik hari ini. Saya akan mengampuni Anda bajingan. Tapi, Anda harus berlutut di sini selama 3 hari 3 malam sebelum Anda bisa pergi. Lin Feng berkata dengan ringan. Berlutut selama 3 hari 3 malam. Mendengar ini, Namongshan dan yang lainnya menyemburkan seteguk darah. Berlutut di sini selama 3 hari 3 malam akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Pada saat ini benar-benar lebih buruk daripada kematian. Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami salah, tolong maafkan kami. Namongshan memohon, jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu akan dihukum. Lin Feng berkata dengan ringan, lalu berjalan menuju kejauhan. Semua orang buru-buru memberi jalan untuk Lin Feng, meskipun ini adalah wilayah aliansi jihad. Selain itu, Lin Feng berlari ke wilayah aliansi jihad untuk berpura-pura agresif. Tetapi, masih belum ada yang berani memprovokasi Lin Feng. Karena Lin Feng sangat menakutkan. Nasib memprovokasi Lin Feng akan sama dengan Namongshan dan lainnya. Bahkan lebih buruk dari Namongshan dan lainnya. Lin Feng menemukan sebuah penginapan, dan kemudian menyewa halaman terpisah di penginapan tersebut. Malam, ada ketukan di pintu. Lin Feng mengerutkan kening, siapa ini? Untuk mengetuk pintu di tengah malam. Dia bangkit dan membuka pintu, dan segera, Lin Feng melihat seorang kultivator wanita cantik muncul di depan mata. Kultivator wanita ini berpakaian hitam, wajahnya sangat indah seperti mahakarya Tuhan, dan sosoknya anggun dan menawan. Benar-benar cantik yang langka dan luar biasa. Tuanku, bisakah saya mengambil langkah untuk berbicara? Tanya kultivator wanita. Lin Feng merasa sedikit bersalah, karena dia tidak mengenal kultivator wanita ini. Kultivator wanita ini jelas ingin memasuki halaman untuk berbicara dengan dirinya sendiri, yang menyebabkan banyak pikiran melintas di benak Lin Feng. Lin Feng mendengar bahwa beberapa kultivator wanita menjual tubuh mereka dengan imbalan hadiah, untuk mempertahankan batu abadi besar yang dibutuhkan untuk kultivasi. Mungkinkah pembudidaya wanita cantik ini adalah orang seperti itu? Sangat disayangkan bahwa seorang wanita cantik yang luar biasa harus begitu.
Bejat, seolah menebak pikiran Lin Feng, kultivator wanita menjelaskan, saya bukan tipe orang yang dipikirkan Tuan Muda. Saya datang ke sini kali ini karena saya ingin meminta bantuan Tuan Muda. Oh, minta bantuanku. Lin Feng melihat wanita itu dari atas ke bawah, lalu mengangguk, dan berkata, masuk. Ayo masuk dan bicara. Terima kasih, Tuan. Kultivator wanita itu membungkuk dan memberi hormat, lalu mengikuti Lin Feng ke halaman, dan Lin Feng menutup gerbang halaman. Keduanya segera memasuki ruang tamu, dan setelah duduk, Lin Feng bertanya, apa yang kamu inginkan dariku? Tuanku, apakah Anda pernah mendengar tentang pertikaian di antara malaikat yang jatuh? Tanya kultivator wanita. Lin Feng tercengang sejenak, lalu mengangguk, dia memang pernah mendengar tentang masalah ini. Setelah patriark tua dari klan malaikat jatuh mati dalam pertempuran, 5 garis utama bertarung terus-menerus, dan semuanya ingin menjadi pemimpin baru. Kultivator wanita berkata, saya terkejut melihat Tuan Muda bergerak hari ini, jadi saya datang untuk meminta bantuan Tuan Muda kali ini. Lin Feng memandang kultivator wanita dengan ringan, dan bertanya, mungkinkah Anda adalah anggota klan malaikat jatuh? Benar, saya anggota klan malaikat jatuh. Nama saya Nalan Manxing. Biarawati itu berkata, Nalan Manxing. Lin Feng memikirkan Nalan Manli. Hanya ada satu perbedaan kata antara nama kedua gadis itu, mungkinkah mereka bersaudara dari klan yang sama? Bagaimana situasi malaikat yang jatuh? Bagaimana kekuatan dibagi? Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia tahu sangat sedikit tentang klan malaikat jatuh, dia hanya tahu bahwa klan malaikat jatuh memiliki 5 jalur utama, dan dia tidak tahu sisanya. Nalan Manxing berkata, cabang utama asli dari klan malaikat jatuh adalah keluarga Nalan kami, dan 4 cabang utama lainnya adalah keluarga Dongfang, keluarga Murong, keluarga Situ, dan keluarga Helian. Setelah jatuhnya patriark lama, klan kami ingin memilih orang baru untuk menjadi patriark, tetapi 4 jalur utama lainnya tidak setuju. Jadi perselisihan sipil dimulai. Mengapa kamu tidak setuju? Bukankah selalu seperti ini di masa lalu? Tanya Lin Feng. Itu benar di masa lalu, tetapi di masa lalu garis keturunan kita memiliki kekuatan yang cukup untuk menghalangi 4 garis lainnya, tetapi kali ini berbeda. Orang kuat yang memproklamasikan dirinya di dalam batu suci telah lahir. Di garis keturunan kita, ada hanya 3 orang kuat setingkat kaisar. Adapun 4 vena lainnya, ada 4 pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar, jadi 4 vena lainnya tidak lagi setuju untuk membiarkan orang-orang dari vena kita menjadi patriark. Kata Nalan Manxing, sebenarnya, terus terang, itu karena tidak cukup kuat sehingga situasi ini disebabkan. Kata Lin Feng, satu karena kekuatan, dan yang lainnya karena alasan lain. Kata Nalan Manxing, alasan lain, alasan apa? Lin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Cabang kami memegang Alkitab hitam, dan 4 lainnya selalu ingin membaca Alkitab gelap. Tetapi Alkitab gelap adalah rahasia terbesar cabang kami. Bagaimana kami bisa menunjukkannya kepada mereka? Sekarang, cabang kami lemah. Oleh karena itu, orang-orang kuat dari 4 urat lainnya ingin secara paksa membaca kitab hitam dari garis keturunan kita. Tentu saja orang-orang kuat dari garis keturunan kita tidak setuju, jadi keempat urat itu bersatu dan menyerang nadi kita. Berbicara tentang ini, Nalan Manxing benar-benar menangis. Lin Feng secara alami tahu. Nalan Manxing tidak hanya menangis karena kematian sukunya, tetapi sebenarnya memiliki tujuan lain, yaitu untuk memenangkan simpatinya. Apa yang terjadi setelah itu? Lin Feng bertanya, garis keturunan kami menderita banyak korban. Kedua leluhur, memimpin beberapa orang untuk menghentikan orang-orang dari 4 jalur utama. Nenek moyang lainnya memimpin yang lain untuk menerobos, dan kebanyakan dari mereka terbunuh selama proses pelarian. Beberapa orang selamat, dan kami leluhur sekarang terluka parah. 2 patriark yang bertanggung jawab untuk mencegat 4 pusat kekuatan utama telah jatuh. Nalan Manxing berkata dengan sedih. Lin Feng berkata, lalu mengapa kamu datang kepadaku? Aku tidak mampu membantu orang mati dari garismu untuk membalas dendam mereka. Nalan Manxing berkata, seperti ini, nenek moyang dari garis keturunan kita takut kitab hitam itu akan diambil. Jadi Dark Bible dibagi menjadi 2, dan Dark Bible ditempatkan di 2 tempat yang berbeda. Kami telah menemukan Dark Bible yang ditempatkan di luar, tetapi Dark Bible yang semula diletakkan di garis utama, karena kita melangkah terlalu jauh, sedang terburu-buru,
dan saya tidak bisa mengeluarkan Dark Bible, jadi sekarang kami berharap Tuan Muda dapat membantu kami mengeluarkan Dark Bible. Petik 2. Hal berbahaya seperti itu datang kepadaku, aku tidak ingin mati. Lin Feng cemberut dan berkata, kultivasi Tuan Muda setinggi langit, dan dia pasti bisa menyelesaikan tugas ini. Jika kamu setuju, mungkin kamu bisa berdiskusi dengan leluhur klan kita tentang membaca Dark Bible. Kata Nalan Manxing, apakah Dark Bible ini sangat kuat? Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Luar biasa, sangat kuat. Bahkan nenek moyang keluargaku hanya bisa membaca sebagian kecil dari Dark Bible. Dark Bible memiliki kekuatan yang tidak diketahui dan menakutkan. Terlebih lagi, Dark Bible dikatakan sebagai harta karun yang diturunkan dari tanah kosong. Kata Nalan Manxing, harta karun yang diturunkan dari gurun. Mendengar ini, Lin Feng terkejut. Jika demikian, maka kitab hitam ini mungkin menyembunyikan banyak rahasia. Tak heran jika nenek moyang malaikat jatuh hanya bisa menonton sebagian dari Dark Bible. Bawa aku menemui leluhurmu, kata Lin Feng. Oke, anakku, tolong ikuti aku, kata Nalan Manxing. Lin Feng mengangguk, dan meninggalkan kota Tianluo bersama Nalan Manxing dalam kegelapan. Tidak lama setelah tiba di luar kota, tiba-tiba rune menyelimuti Lin Feng dan Nalan Manxing. Tidak bagus, susunan teleportasi ruang dan waktu, dihitung oleh seseorang. Wajah Lin Feng tiba-tiba menjadi gelap, dia mengira itu adalah rencana Nalan Manxing untuk melawannya. Namun, Lin Feng memperhatikan bahwa Nalan Manxing menunjukkan ekspresi panik. Segera, dia tahu bahwa Nalan Manxing tidak berkomplot melawannya. Seharusnya ada orang lain. Lin Feng merangkul pinggang Willow Nalan Manxing. Saat berikutnya, mereka diteleportasi keluar. Kekuatan penghancur ruang dan waktu menyerbu masuk, mencoba menghancurkan tubuh Lin Feng dan Nalan Manxing. Nalan Manxing menganggap Lin Feng sebagai sedotan penyelamat, dan memeluk Lin Feng erat-erat dengan kedua tangan. Tapi Lin Feng buru-buru menggunakan jalan ruang untuk menahan kekuatan ruang dan waktu yang melonjak di sekitarnya. Jika kamu ingin memindahkanku ke ruang dan waktu yang rusak, jangan pernah memikirkannya. Lin Feng tampak kedinginan. Di sekujur tubuhnya, hukum ruang bertahan, menahan serangan kekuatan ruang dan waktu. Menemukan lokasi Anda, tiba-tiba, niat membunuh melintas di mata Lin Feng. Dengan Nalan Manxing di pelukannya, dia dengan cepat bergegas ke satu arah. Sua, ada kilatan cahaya. Lin Feng dan Nalan Manxing bergegas keluar. Keduanya kembali ke dunia nyata. Pada saat ini, Lin Feng menemukan bahwa dia dan Nalan Manxing muncul di ngarai. Di ngarai ini, pola saling terkait, dan di tengah ngarai, terdapat platform Tao yang sangat besar. Terjadi ledakan teror, menembus antara langit dan bumi, nafas itu membuat orang merasa menyeramkan. Di peron, 4 biksu duduk bersila. Keempat biksu itu adalah seorang lelaki tua, seorang lelaki parubaya, seorang biarawan yang tampaknya berusia 30-an, dan seorang wanita cantik. Keempat orang ini semuanya kuat, dan mereka semua harus kuat di tingkat kaisar. Berdiri dalam kehampaan, Lin Feng memandang keempat biksu itu dengan acuh tak acuh. Hah, aku menemukan lokasi kita. Setelah melihat Lin Feng, 4 orang kuat tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka Lin Feng akan muncul di sini. Awalnya, mereka mengira bisa membunuh Lin Feng. Kamu siapa? Sepertinya aku tidak mengenalmu. Lin Feng memandang mereka berempat dengan acuh tak acuh. Nak, bermain liar di wilayah aliansi jihad kita. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi dengan lancar? Pria tua itu berkata sambil mencibir. Orang-orang dari aliansi jihad. Hehe, mungkinkah mereka keluar untuk orang-orang dari klan Bulu Suci Emas? Sepertinya tidak ada dari kalian yang berasal dari klan Bulu Suci Emas, kan? Lin Feng menyipitkan matanya dan melihat keempat kaisar aliansi jihad. Aliansi jihad, semua kemuliaan. Setiap penghinaan adalah penghinaan. Biksu parubaya itu berkata sambil mencibir. Teman-teman yang baik, jika tebakanku benar, alasan mengapa kamu menyerangku adalah karena kamu mengintip harta karunku. Kata Lin Feng sinis. Mata wanita cantik itu sedikit berbinar, dan dia berkata, jadi, apakah kamu benar-benar memiliki harta karun di tubuhmu? Tentu saja ada, dan ada lebih dari satu. Hanya kalian, tidak ada kesempatan untuk mendapatkan harta di tubuhku. Lin Feng berkata acuh tak acuh. Tidak ada kesempatan, sekelompok orang tiba-tiba mencibir.
Jelas orang-orang ini tidak berpikir begitu. Bunuh anak ini dengan tanganmu, kata pembudidaya yang menatap wajahnya di usia 30-an dengan mencibir. Suara itu jatuh. Pembangkit tenaga dari 4 kaisar berbaris bersama. Pegang erat-erat, Lin Feng berkata dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata itu, Nalan Manxing mengangguk dengan cepat, dan memeluk Lin Feng lebih erat. Dia suka memeluk Lin Feng seperti ini. Perasaan ini membuatnya merasa nyaman. Pembangkit tenaga dari 4 kaisar utama mengaktifkan formasi besar di sini, dan pola formasi yang padat terjalin, dan kemudian menyapu ke arah Lin Feng. Formasi besar di sini seharusnya tidak diatur oleh mereka. Itu adalah formasi besar yang sudah ada sejak lama. Orang-orang ini mengandalkan formasi besar asli untuk menghadapi Lin Feng, dan angan-angan mereka sangat bagus. Menghadapi sejumlah besar serangan, ekspresi Lin Feng acuh tak acuh, dan dia melihat aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Lin Feng. Lin Feng langsung melakukan teknik pemisahan susunan yang direkam dalam Sutra Kaisar Batu. Engah, engah, engah. Suara robekan keluar satu demi satu pola formasi langsung robek, dan satu demi satu formasi dihancurkan. Sangat tidak realistis menggunakan formasi besar untuk menghadapi Lin Feng. Lin Feng melangkah maju dalam kehampaan. Suara yang dalam bergema di antara langit dan bumi. Jalan takdir yang agung, tolong turun ke kekuatan takdir untuk menghukum keberadaan rendah hati yang berani menghujat takdir. Saat suara Lin Feng jatuh, sungai takdir mengalir keluar dari kehampaan. Kemudian mereka bergerak menuju penindasan 4 kaisar yang kuat. Tembak bersama dan hentikan serangannya. Pembangkit tenaga dari 4 jajaran kaisar berteriak dengan suara yang dalam. Kemudian pusat kekuatan dari 4 kaisar utama juga bergerak satu demi satu. Teknik pemotongan abadi Wan Dao. Pria tua itu berteriak dengan suara rendah. Dengan lambaian tangannya, ribuan lampu suci menyembur keluar, dan setiap cahaya suci sepertinya mampu merobek kehampaan dan membunuh makhluk abadi dan dewa. Kuat, mengejutkan. Segera setelah kekuatan supernatural dari Wan Dao Slaying Immortal teknik keluar, langit dan bumi berubah warna, dan matahari serta bulan meredup. Dunia beku, kultivator wanita bergerak, dan kekuatan supernatural yang dia perlihatkan juga sangat kuat, dan suhu antara langit dan bumi turun tiba-tiba. Dunia sekitarnya membeku. Kekuatan pembekuan yang kuat ingin membekukan Lin Feng juga. Tuhan membantai yang abadi dan menghancurkan telapak tangan iblis. Biksu parubaya itu berteriak dengan dingin, dan menamparkan Lin Feng di kehampaan. Tiba-tiba, jejak tangan mega energi besar terkondensasi di atas Biksu parubaya. Mahamudra energi raksasa itu mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dengan sedikit kejutan, kekosongan itu hancur. Sidik jari besar, yang hanya bisa diukur, seperti tangan Tuhan, meledak ke arah Lin Feng. Reinkarnasi murka Buddha terpotong. Serangan yang dilakukan oleh kultivator yang melihat wajah berusia 30-an juga sangat mengerikan, dia memadatkan seorang Buddha kuno. Tubuh Buddha kuno terbakar. Itu adalah Buddha kuno dalam keadaan marah. Tubuh Buddha kuno berubah menjadi cahaya reinkarnasi. Cahaya reinkarnasi itu menuju ke arah Lin Feng. Serangan dari 4 kaisar sangat kuat, tetapi Lin Feng mencibir di wajahnya. Hal-hal seperti sampah, kamu ingin menyakitiku hanya dengan seranganmu, apakah kamu melamun? Lin Feng tidak bisa membantu tetapi mencibir, dan melihatnya melambaikan tangannya. Tiba-tiba, dalam kehampaan, sebuah gerbang batu kuno muncul, dan kemudian sebuah rolet besar muncul. Gerbang sebab dan akibat, roda reinkarnasi. Gerbang karma dan cakram reinkarnasi dipanggil oleh 3000 cara karma peringkat ketiga dan 3000 cara reinkarnasi besar peringkat keempat. Gemuruh, gemuruh. Gerbang karma dan piringan reinkarnasi menunjukkan kekuatan mereka bersama-sama, dan dengan suara keras yang mengguncang langit, gerbang karma menghancurkan kehampaan. Kekuatan yang mengerikan terombang-ambing melintasi ruang dan waktu yang tak ada habisnya dan meledak ke arah 4 pria kuat. Piringan reinkarnasi berputar dalam kehampaan, dan setiap kali berputar, ia dapat meledak dengan kekuatan dahsyat yang tak terbayangkan. Kekuatan yang meletus dari gerbang karma dan piringan reinkarnasi benar-benar terlalu kuat, dan serangan yang dilakukan oleh gerbang karma dan piringan reinkarnasi asli Lin Feng akan membuat gerbang karma dan piringan reinkarnasi saling melengkapi. Kekuatannya akan sangat meningkat. Bang bang bang, 4 suara tabrakan keras berturut-turut keluar. Serangan yang dilepaskan oleh gerbang karma dan piringan reinkarnasi langsung menghancurkan kekuatan supernatural dari 4 kaisar yang kuat.
Kemudian, gerbang karma dan piringan reinkarnasi sekali lagi melepaskan serangan yang sangat kuat. Kekuatan tak terlihat langsung membombardir dan membunuh 4 kaisar. Keempat kaisar itu segera diledakkan. Wow, 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 wow. Keempat kaisar menerima pintu sebab dan akibat, dan serangan cakram reinkarnasi segera menyemburkan darah, dan wajah mereka menjadi seputih kertas. Ya Tuhan, bukankah itu terlalu kuat? Melihat bahwa 4 orang kuat dari tingkat kaisar bersatu untuk menyerang Lin Feng dan dipukuli oleh Lin Feng dan memuntahkan darah, wajah Nalan Manxing tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang mengejutkan. Saya tidak dapat mempercayai mata saya, karena kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Lin Feng terlalu menakutkan, itu mengejutkan. Pria yang sangat kuat, sangat muda, sangat tampan, Nalan Manxing bahkan merasakan jantungnya berdebar ke arah Lin Feng. Nalan Manxing juga merupakan eksistensi setingkat dewi sebelum perubahan bencana dalam keluarganya, dia menyendiri dan memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Tapi Nalan Manxing tidak pernah memandang pelamar secara berbeda, tetapi menghadapi Lin Feng hari ini, Nalan Manxing merasakan jantungnya berdetak kencang. Lengan yang memeluk pinggang Lin Feng tidak bisa membantu mengencang. Tentu saja, Lin Feng tidak tahu apa yang sedang terjadi di benak Nalan Manxing. Dia hanya ingin segera menyingkirkan 4 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di depannya. Setelah 4 kaisar yang kuat terlempar ke udara, Lin Feng langsung mengorbankan 4 pedang batu, dan melihat 4 pedang batu ini membunuh ke arah 4 kuat seperti kilat. Reaksi dari 4 kaisar besar juga sangat cepat. Ketika keempat pedang batu hendak membunuh mereka, keempat tuan yang kuat itu mengorbankan harta mereka satu demi satu. Masing-masing dari 4 kaisar memegang harta yang kuat. Mereka mendesak senjata ajaib mereka untuk menyapu ke arah pedang batu yang memenggal kepala mereka. Kong 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 kong, serangkaian suara dentang dan tabrakan keluar, dan keempat kaisar menahan serangan 4 pedang batu Lin Feng. Tapi sebelum keempat kaisar menghela nafas lega, lebih banyak senjata ajaib telah membombardir dan membunuh mereka. Tiangu, Pluto Bell, pedang naga hitam, pedang Qingshan dan senjata sihir lainnya, mana yang bukan senjata sihir tingkat atas. Mengambil senjata ajaib apapun dapat membuat orang cemburu, dan seseorang tidak sabar untuk segera merebut senjata ajaib ini, dan kemudian menyimpannya sebagai milik mereka. Kekuatan senjata ajaib ini tidak terbayangkan. Melihat senjata sihir yang begitu kuat meledak ke arah mereka, keempat kaisar hampir mati ketakutan. Putra ini kejam, cepat lari, lelaki tua itu berteriak dengan suara yang dalam, berbalik dan lari. Lelaki tua di udara berubah menjadi elang emas, menghancurkan kehampaan, dan melarikan diri. Ketika 3 kaisar lainnya melihat lelaki tua itu melarikan diri, mereka tidak berani bertarung, mereka berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi saat ini sudah terlambat. Lebih dari selusin senjata ajaib yang kuat dari Lin Feng mencapai depan 3 kaisar, dan 3 kaisar tidak punya pilihan selain menahan serangan lebih dari 10 senjata ajaib Lin Feng. Kekuatan lusinan senjata ajaib Lin Feng begitu mengerikan sehingga mereka langsung meledakkan ketiga kaisar itu. 3 kaisar sudah terluka, tapi sekarang mereka terpesona oleh senjata ajaib Lin Feng, menambah cedera pada cedera. Wow, ketiga kaisar memuntahkan darah, dan wajah mereka menjadi lebih pucat. Mereka tahu bahwa situasinya tidak baik, tetapi sekarang mereka dikelilingi oleh senjata ajaib Lin Feng, dan mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Engah, saat ini, suara robekan keluar, dan bersamaan dengan suara robekan terdengar teriakan para biksu. Kultivator dengan wajah berusia 30-an, memanfaatkan kurangnya perhatian kultivator Parubaya, dan membunuh salah satu lengan kultivator Parubaya dengan satu pedang. Kemudian biksu dengan wajah berusia 30-an membaca mantra. Lengan yang terputus di tangannya meledak seketika, dan kemudian gerbang ruang dan waktu berevolusi. Dia dengan cepat masuk ke gerbang ruang dan waktu, dan dengan cepat melarikan diri. Zhang Qianmo, aku tidak akan pernah mati bersamamu. Biksu Parubaya itu meraung dengan marah, dia ingin keluar, tetapi terpesona oleh beberapa senjata ajaib, Lin Feng bergegas maju dan langsung menekan Biksu Parubaya itu. Jika itu adalah biksu biasa, dia akan dibunuh jika dia dibunuh. Tetapi jika orang kuat di tingkat kaisar dapat menekan lawan, Lin Feng akan berusaha untuk tidak membunuh lawan. Biksu tingkat ini sangat kuat, dan mereka dapat dikonversi langsung. Setelah penindasan, dan dapat menjadi prajurit mati yang paling setia. Mengapa tidak melakukannya? Dan pembudidaya wanita itu juga terpesona oleh senjata ajaib Lin Feng.
Setelah menekan biksu parubaya, Lin Feng kemudian terbang menuju kultivator wanita. Dia langsung menggunakan teknik rahasia 8 segel dewa terlarang, dan menuju ke segel kultivator wanita. Formasi padat memadat dan melilit tubuh Nunxiu. Nunxiu ingin berjuang, tetapi dia tidak bisa melawan. Pada akhirnya, itu disegel oleh 8 dewa terlarang Lin Feng. Nak, apakah kamu tahu siapa kami? Kami semua adalah anggota keluarga kerajaan. Di keluarga kami, ada orang-orang yang dekat dengan yang abadi. Jika kamu melepaskan kami sekarang, kami dapat melepaskanmu. Jika tidak, tunggu sampai kapan tuan atas keluarga kita tiba, kamu pasti akan mati. Biksu parubaya itu berteriak dengan suara yang dalam. Kultivator wanita juga berkata, jika Anda membiarkan kami pergi, kami bahkan dapat memberi Anda banyak manfaat, dan kami berjanji tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Petik 2. Hahaha. Bahkan jika kamu fasih, akan sulit untuk mengubah keinginanku untuk menekanmu. Lin Feng tidak bisa menahan tawa keras. Dengan lambaian tangannya, labu keberuntungan terbang keluar, dan Lin Feng membuka labu keberuntungan. Kekuatan melahap yang kuat dilepaskan dari labu keberuntungan menelan mereka berdua ke dalamnya. Ketika dia menemukan kesempatan yang cocok, Lin Feng berencana untuk mempertobatkan kedua orang ini. Terutama pembudidaya wanita, yang kuat dan masih memiliki Yuan Yin, yang dapat berperan besar dalam meningkatkan kultivasi Lin Feng. Hei, peri, keempat orang ini melarikan diri, dan mereka yang ditekan olehku ditekan olehku. Bisakah peri melepaskanku sekarang? Lin Feng menatap Nalan Manxing di lengannya dan berkata, Nalan Manxing berseru segera setelah mendengar pengingat Lin Feng, wajahnya yang cantik berubah menjadi merah muda. Dia melepaskan Lin Feng dengan cepat, menundukkan kepalanya, wajahnya yang cantik tampak berdarah. Lin Feng tidak terlalu memperhatikan perubahan ekspresi Nalan Manxing, dia sangat ingin membaca Dark Bible dengan cepat. Kitab suci magis kuno ini sangat menarik bagi Lin Feng. Ayo pergi, Lin Feng berkata. Nalan Manxing mengangguk dengan wajah memerah, dan terbang menuju tempat sisa-sisa keluarga tinggal dan berkultivasi bersama dengan Lin Feng. Danau Tianyang. Ini adalah danau pedalaman di prefektur Tianyang. Danau pedalaman ini membentang sejauh mata memandang, konon dibutuhkan waktu 100 tahun bagi seorang kultivator di alam dewa untuk menyeberangi danau ini. Dari sini kita bisa melihat betapa besarnya danau ini, dan Lin Feng serta Nalan Manxing datang ke Danau Tianyang. Danau Tianyang tidak aman, ada banyak binatang buas yang menghantui di sini. Jika kekuatannya tidak cukup kuat, memasuki Danau Tianyang kemungkinan besar akan dimakan oleh binatang buas di Danau Tianyang. Ada ruang yang terdistorsi di kedalaman Danau Tianyang, dan area itu sangat berbahaya. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali, ada sebuah pulau di dalam ruang yang terdistorsi itu. Orang-orang Nalan Manxing tinggal di pulau itu.